Yes, alhamdulillah, 7 kabar gembira Persib jelang hadapi Bali United. Di lanjutan BRI Liga 1, bobotoh auto dibuat lega sekarang. Persib Bandung dapatkan 2 tambahan amunisi pemain penting kontra Bali United. Inilah sosok hebatnya. Kevin Ray Mendoza beri pernyataan sangat berani untuk Bali United. Semuanya bisa kaget mendengarnya. Beckham Putra ajak pemain Persib nekat lakukan hal ini. Bali United dipastikan harus pontang-panting ladeni Persib. Bisa bikin kaget dan makin tenang. Livai Madinda Daisuke Sato Tirone Del Pino ternyata masih terpergok latihan bersama Persib jelang lawan Bali United. Bisa didaftarkan lagi dan siap mainkah? Ini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah, 7 kabar gembira Persib jelang hadapi Bali United. Di lanjutan BRI Liga 1, bobotoh auto dibuat lega sekarang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dipastikan memiliki opsi lebih lengkap ketika Maung Bandung menghadapi Bali United. Sebab Persib di laga kontra Bali United tidak memiliki masalah pemain yang harus absen akibat skorsing akumulasi kartu kuning seperti di 2 laga terakhir. Seperti diketahui, ketika Persib menghadapi PSM Makassar, Bojan Hodak kehilangan Alberto Rodriguez yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Begitupun di pertandingan melawan Persik Kediri, di mana Deddy Kusnandar harus absen karena akumulasi kartu kuning. Tetapi kali ini, Persib selamat dari masalah sanksi pemain karena tidak para pemain yang berstatus terancam skorsing akumulasi kartu kuning tidak mendapatkan hukuman dari wasit, seperti Nick Kuipers yang sebelumnya telah mengantongi 6 kartu kuning. Kemudian Edo Febriansah dan Ezra Walian yang sudah memiliki 3 kartu kuning. Yes, lega dan optimis menang dan bangkit. Persib Bandung dapatkan 2 tambahan amunisi pemain penting kontra Bali United. Inilah sosok hebatnya. Pelatih Bojan Hodak mengingatkan, anak asuhnya tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain belajar dari kesalahan dan fokus ke pertandingan selanjutnya menghadapi Bali United. Menghadapi Bali United, Persib sendiri kemungkinan besar akan kembali diperkuat 2 pemain yang absen di laga kontra Persik Kediri, yakni Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto. Tanpa kehadiran 2 pemain yang selama ini dimainkan di sektor tengah, Persib terlihat keteteran meladeni barisan gelandang Persik Kediri. Kabar baiknya adalah Deddy sudah kembali, dan Irianto juga kembali besok. Jadi kami punya skuad yang terbaik, kata Bojan Hodak. Kami hanya melihat liga masih panjang, dan kami masih berada di 4 besar. Target kami adalah untuk tetap bisa mendapat hasil positif dan tetap berada di 4 besar. Tuntasnya. Kevin Ray Mendoza beri pernyataan sangat berani untuk Bali United. Semuanya bisa kaget mendengarnya. Penjaga gawang Persib, Kevin Ray Mendoza menyadari pertandingan selanjutnya menghadapi Bali United akan menyulitkan. Tetapi dia memastikan tim memiliki dorongan kuat untuk menang di kandang Serdadu Tridatu. Yang saya pikirkan adalah tentunya ini akan menjadi laga yang sulit lagi. Kami harus menang untuk bisa tetap berada di 4 besar, kata Kevin Mendoza. Beckham Putra ajak pemain Persib nekat lakukan hal ini. Bali United dipastikan harus pontang-panting ladeni Persib. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha membeberkan penyebab timnya tak mampu membalas ketertinggalan gol dalam laga lawan Persik Kediri. Bagi Beckham sendiri, tadi lihat di babak pertama, kita cukup bisa melawan di babak pertama dan di babak kedua, kita terlalu inisiatif untuk menyerang. Kita kehilangan waktu penalti, membuat mental kita agak sedikit turun, dan mungkin terus gol kedua juga makin turun ngedrop, kata Beckham. Pemain dengan nomor punggung 7 ini berharap Persib bisa secepatnya bangkit dan kembali meraih kemenangan di laga selanjutnya melawan Bali United.
Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih hasil maksimal dan memberikan yang terbaik lagi untuk tim. Dan setelah 14 kali pertandingan kita tidak kalah. Hari ini kita kalah. Mungkin belum waktunya kita meraih kemenangan seperti kemarin, tuntas Beckham. Bisa bikin kaget dan makin tenang. Rifai Madinda, Daisuke Sato, Tirone Del Pino ternyata masih terpergok latihan bersama Persib jelang lawan Bali United. Bisa didaftarkan lagi dan siap mainkah? Ini penjelasannya. Sama seperti sebelumnya, Bojan Hodak memberikan menu latihan untuk mempercepat pemulihan kebugaran Mark Klok dan kawan-kawan setelah pertandingan. Sedangkan pemain lain mendapat menjalani game. Sesi latihan ditutup dengan berendam air es. Terlihat Levi Madinda, Daisuke Sato, dan Tirone Del Pino masih ikut latihan bersama tim Persib, meski statusnya sudah tak lagi sebagai penggawa Maung Bandung. Apakah kalian masih berharap 3 pemain ini bisa main lawan Bali United? Silakan komentar di bawah ini ya. Profil Tommy Millar, gelandang serang keturunan yang ungkap hasrat bela timnas Indonesia. Gelandang serang keturunan Indonesia Tommy Millar ungkap hasrat bela timnas Indonesia. Millar memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Akun Instagram @footballindonesia_a mengungkap adanya pemain keturunan anyar yang bisa membela timnas Indonesia. Dialah Tommy Millar, seorang pemain keturunan Kanada, Indonesia, dan Belanda yang kini bermain di Liga Selandia Baru. Diungkap oleh akun tersebut, Millar merupakan seorang gelandang. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah. Namun, juga mampu diandalkan sebagai striker. Millar masih berusia 20 tahun dan punya postur yang mumpuni, yaitu 190 cm. Pemain kelahiran 11 Februari 2003 itu membela West Coast Rangers Football Club yang merupakan tim kasta tertinggi Liga Selandia Baru. Berdasarkan kabar dari akun @footballindonesia_a, Millar punya darah Indonesia dari pihak ibunya. Tepatnya sang ayah dari ibunya alias kakek Millar lahir di Surabaya, Indonesia. Dilansir dari akun tersebut, Millar ingin bermain untuk timnas Indonesia. Namun demikian dia tidak memegang paspor Indonesia, jadi hal itu hanya bisa direalisasi lewat naturalisasi. Bung Tommy profilnya masuk dulu ke Coach Shin. Jika memang sesuai skema Coach Shin pasti rekomendasi. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Kegilaan warganet Indonesia bikin Ragnar Oratmangoen otaknya kejang-kejang sampai ingin rehat dari media sosial. Calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Ragnar Oratmangoen menanggapi gilanya warganet Indonesia di media sosial. Bahkan dia sempat mempertimbangkan vakum dari media sosial sebelum mencatatkan debut bersama tim Merah Putih. Ragnar menceritakan bahwa jumlah pengikut akun Instagram pribadinya melonjak tajam usai diumumkan sebagai calon penggawa anyar timnas Indonesia. Pemain yang membela klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard ini pun kaget jumlah pengikutnya melonjak puluhan kali lipat. Saya bisa menunjukkan kepada fans di sana apa yang saya lakukan di sini dan kepada orang-orang di sini bagaimana keadaan di Indonesia, ungkap Ragnar. Tepat sebelum saya pergi, saya memiliki sekitar 1.000 pengikut. Ketika saya kembali, jumlahnya lebih dari 25.000 dalam kurung, sekarang 32.000 tambahnya. Menurut Ragnar, mantan rekan setimnya di Go Ahead Eagles, Jay Itzes juga sepakat bahwa netizen di tanah air sangat menggilai sepak bola. Fanatismenya, kata dia, tidak sebanding dengan di Belanda. Jumlah penayangannya mencapai 1,4 juta. Saya tahu betapa fanatiknya para penggemar dan telah melihat bersama J, dalam kurung Itzes, betapa cepatnya segala sesuatunya berjalan. Namun itu mengejutkan saya, aku Ragnar. Saking gilanya warganet Indonesia, Ragnar sempat ingin vakum dari media sosial. Pemain berposisi penyerang ini kembali ingin aktif di media sosial jika sudah mencatat debut bersama tim Merah Putih.